Selamat siang. Halo semuanya. Halo Pak Andreas, selamat siang. Halo Mbak Tessa, halo Ibu Yuri. Wah, semangat banget nih semuanya, kayaknya udah makan siang. Tapi karena udah makan siang jadinya tantangan ya buat saya untuk gimana nih biar webinarnya nanti tetap engaging dan gak ngantuk. Salam kenal. Ada 17 orang yang baru masuk, ada beberapa. Mau saya sapa satu-satu nggak ya? Boleh nggak? Ada Mbak Fitri, selamat siang. Kayaknya saya kenal nih sama Mbak Fitri. Kayaknya namanya cukup familiar. Selamat siang. Yang sudah masuk, mungkin selamat siang Pak Sugiarto, ada Mbak Jelsi juga, ada Mbak Hani juga. Selamat siang semuanya. Oke, untuk yang sudah masuk, ini aja ya, biar seger dikit gitu. Share dong tadi makan siang apa? Boleh dituliskan di chat. Selamat siang Mbak Janet. Ayo, tadi makan siang apa? Atau belum makan siang? Selamat siang. Ini panggilannya siapa ya? Mbak Gilang atau Mbak Ratna? Oh, Mbak Anggi. Oke, halo Mbak Anggi. Selamat siang. Tadi saya menanyakan pertanyaan tadi siang, makan apa? Mungkin bisa di-share. Siapa tahu kan jadi inspirasi buat makan siang besok. Sambil kita menunggu yang lain ya, kira-kira kita mulai 3 menit lagi boleh? Jadi kita akan mulai di jam 1:05. Halo Mbak Karlina, Mbak Alin, senang banget bisa bertemu lagi secara virtual. Wah, Mas Arwin makan somai. Kenyang nggak tuh makan somai? Oke, terima kasih. Yang lain ayo silahkan, ada waktu 3 menit. Oke. Wah, Tessa tadi masak, bikin tumis kangkung sama ayam bakar. Oke, very nice. Hebat sih. Aku suka salut sama orang yang bisa masak, karena saya tidak bisa masak. Yang lain tadi makan siang apa? Belum sempat makan siang, Mbak Fitri. Halo Pak Chandra. Nih, saya tadi lagi nanya makan siang apa. Nggak nyambung sih ya sama goal getter. Tapi nanti akan saya sambungkan setelah ini. Sambil nunggu soalnya. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Pak Chandra tadi makan siang apa? Mbak Vivi, kalau belum makan siang, bisa mengambil inspirasi dari opsi-opsi yang ada di siang hari ini ya. Makan hati, aduh sedih. Pak Panji juga nggak makan siang, atau ada yang puasa kali ya, mungkin. Mbak Putri, tumis tahu, kacang panjang, telur ceplok, enak banget, luar biasa. Proteinnya banyak loh, protein dan vitaminnya. Kalau Pak Chandra, kalau makan hati, ada protein dan vitaminnya nggak? Nggak tahu ya. Oke, kita mulai 1 menit lagi ya teman-teman. Sudah ada 39 orang yang ada di sini. Semoga naik terus nih. Supaya semakin ramai juga yang mendapat pengetahuan dan bisa di-share ke teman-temannya yang lain. Jadi bisa jadi 40 orang yang ada di sini, tapi di luar sana yang mendapat manfaatnya bisa double atau bahkan triple gitu ya. Oke. Kenapa nih sambil menyambungkan dengan resolusi, karena salah satu resolusi saya tahun ini adalah makan sehat. Tapi itu nggak bisa terlaksana dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi saya berharap dengan ada inspirasi dari teman-teman, saya juga bisa memulai makan sehat. Oke, sudah di komputer saya sudah jam 1:05, kita mulai saja. Halo, selamat datang di community webinar Naluri. Nah, di siang hari ini sangat menarik karena kita akan bahas tentang resolusi, tentang cara menetapkan dan meraih resolusi. Sekarang tanggal 18, tidak biasanya kalau kita bikin resolusi itu kan di Desember gitu ya. Sekarang kayak udah masuk di Januari, tapi tidak terlambat karena
kalau menurut saya pribadi, resolusi bisa ditetapkan kapan saja gitu. Cuman memang dia idealnya kata resolusi dikaitkan dengan tahun baru gitu. Jadi dengan semangat 2024, kita sama-sama akan bahas bagaimana sih cara menetapkan resolusi atau goal dan juga cara melaksanakannya seperti apa. Jadi nanti sepanjang sesi hari ini saya akan share tips-tips sederhana yang bisa teman-teman pakai dan bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Oke, sebelum itu kita mulai dengan beberapa bukan peraturan sebenarnya, tapi lebih ke petunjuk cara menggunakan. Karena sekarang kita pakai platform Demio yang mungkin berbeda dengan Zoom, berbeda dengan platform-platform lainnya ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk aktif bertanya, berpartisipasi di polling, nanti ada polling juga, terus bagikan pendapatnya melalui kolom chat di sisi sebelah kanan layar gitu. Kalau mau langsung bertanya ke saya, ketik @Fatimah, nanti akan saya langsung jawab. Kemudian kalau mau tetap anonim nih, misalnya kayak aduh saya malu bertanya gitu, silahkan tetap bertanya. Ada yang harus dicentang yaitu send private message. Kemudian nanti materi untuk webinar hari ini akan dibagikan di akhir sesi dalam bentuk PDF. Jadi tidak usah khawatir ya, masih bisa dibaca-baca setelah webinarnya selesai. Perkenalkan dulu, selain saya ingin makan sehat, diri saya adalah seorang mental health coach atau pelatih kesehatan mental di Naluri. Saya kalau kesehatan mental berarti kaitannya dengan psikologi ya. Jadi saya mengenyam pendidikan di Bachelor's in Psychology sama Master's in Counseling. Kenapa kok sok-sok pakai bahasa Inggris? Karena memang gelarnya begitu. Jadi saya S1 dan S2-nya di luar negeri, kemudian sekarang sedang S2 lagi, itu karena bagian dari resolusi saya 2 tahun yang lalu. Jadi makanya sekarang saya sedang S2 lagi, tapi tidak dicantumkan di sini. Kemudian saya juga berspesialisasi di isu pengembangan diri, kecemasan, keluarga, karir, dan juga duka atau kehilangan. Salah satu yang tidak disebutkan di sini adalah saya juga orang yang percaya atau tidak percaya dengan resolusi gitu ya. Kalau ditanya sekarang sih percaya, cuman kalau ditanya kayak 2-3 tahun lalu saya kayak cukup skeptis gitu dengan resolusi. Nggak tahu nih teman-teman gimana. Nah mungkin untuk mengenal teman-teman yang ada di sini, apakah skeptis juga atau percaya juga dengan resolusi, kita akan polling dulu yuk. So Michelle here will help me to launch the poll. The first one please. Oke, pernah atau tidak pernah membuat goal atau resolusi tahun baru? Wow, langsung ada yang jawab tidak pernah loh. Baik, jadi ada sejauh ini ada 7-8% dari kita yang tidak pernah membuat resolusi tahun baru, sisanya pernah, 93%. Oke. Menarik jawabannya. Jadi kenal teman-teman lebih jauh. Oke, kita lanjut ke poll yang kedua ya. Michelle, can you launch the next one? Oke. Pernah atau tidak pernah menganggap goal atau resolusi itu sia-sia? Udah dibikin ternyata tidak tercapai juga. Ya udah deh sia-sia gitu. Surprisingly cukup banyak yang menjawab tidak pernah, ada 32%. Yang pernah menganggap itu sia-sia lebih banyak lagi, ada 68%. Nah nanti kita bahas ya, apa sih yang menganggap orang itu kayak berasanya resolusi itu sia-sia dan nggak usah dibikin aja sekalian gitu ya. Oke, kita lanjut ke polling yang ketiga. Michelle please. Oke, pernah atau tidak pernah berhasil mewujudkan salah satu goal atau resolusi? Wow. Sepanjang hidup loh ini pertanyaannya. Jadi dengan umur 17 tahun, nggak ada yang bercanda. Pernah mewujudkan salah satu goal atau resolusi? Pernah. Ini menarik karena banyak yang merasa resolusi itu sia-sia, tapi di satu sisi ada juga, banyak juga dari kita yang pernah berhasil mewujudkan salah satu resolusinya. Oke, terima kasih sudah mengisi pollingnya dan membuat saya juga menjadi mengenal teman-teman lebih jauh. Nah, jadi kita akan bahas sebelumnya ya, kenapa sih kita harus ngomongin resolusi gitu dan kenapa kita harus membuat resolusi. Ini saya tidak bermaksud untuk membujuk bahwa resolusi itu harus dilakukan karena memang ada beberapa orang yang mungkin tidak
tidak terlalu percaya mungkin dengan resolusi gitu, tapi saya membeberkan fakta bahwa memang berdasarkan beberapa banyak riset gitu, menyebutkan bahwa goal setting atau menentukan resolusi apa yang ingin diraih, itu bisa meningkatkan fokus. Karena ketika kita menetapkan goal yang jelas, kita jadi bisa memusatkan atensi atau perhatian kita serta usaha kita untuk sampai kepada goal tersebut gitu. Jadi lebih terarah mungkin dan lebih fokus juga. Yang kedua, ketika punya goal itu jadi memberikan arah dan tujuan, meningkatkan motivasinya juga. Dan yang ketiga, kita bisa mengukur progresnya gitu. Jadi kita bisa melihat, oh misalnya tadi saya goalnya pengen makan sehat, tapi di bulan Maret saya masih banyak mengkonsumsi gorengan. Nah, jadi itu bisa terhitung progresnya, bisa terukur, di mana kita bisa melacak kesuksesan kita dan juga merayakan pencapaian-pencapaian kecil yang bisa ditetapkan, seperti itu. Jadi kalau goal ini sebenarnya bisa didefinisikan sebagai tujuan atau keinginan kita, tapi dia nggak akan tercapai kalau kita tidak melakukan sesuatu. Contoh, misalnya di sini tertulis ada beberapa contoh goal ya di 2024. Apakah ini goal personal saya? Belum tentu. Bisa jadi juga ini menjadi goal pribadinya teman-teman. Misalnya contohnya adalah punya pasangan dan kemudian turun berat badan 5 kilo serta mendapatkan promosi gitu ya. Nah, 3 hal ini tidak akan terjadi kalau kita melakukan sesuatu. Jadi kayak ya udah cuman mikirin itu sebagai goal, memberikan motivasi iya, memberikan arah dan tujuan iya gitu. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, ini tidak akan terlaksana. Kalau hanya menginginkan saja jatuhnya angan-angan ya, angan-angan yang tidak tercapai. Tapi kalau kita melakukan sesuatu untuk mencapainya, itu baru bisa disebut goal atau baru bisa disebut resolusi gitu. Misalnya ini saya kasih contoh yang ekstrim mungkin ya. Misalnya ingin perdamaian dunia gitu, itu bagus banget. Tapi apakah itu menjadi goal Anda? Belum tentu. Karena pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai perdamaian dunia? Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi goal itu adalah sesuatu yang kita bisa melakukan sesuatu untuk mencapainya. Nah, mungkin teman-teman bisa share sedikit di kolom chat, 1 menit aja, apa goal atau resolusi yang pengen dicapai tahun ini? Silahkan. Wow, Mas Jamie ingin lari 10K, luar biasa. Ini pernah jadi resolusi saya 3 tahun lalu tapi terabaikan. Traveling ke Jepang, wah Mbak Bunga betul. Bisa ya, karena kita bisa melakukan sesuatu untuk traveling ke Jepang. Mas Denny, kolesterol batas normal, mantap. Mas Chandra yang tadi habis makan hati ingin mendapatkan promosi. Cino ingin umroh, Nida ingin hidup sehat dengan rajin olahraga, nice. Mira mulai lari lagi, Shelfie turun 6 kilo, Meliana punya pasangan, Mbak Putri turun berat badan, Hani dapat beasiswa, amin. Faizal ingin punya usaha sendiri, amin juga gitu. Wah, luar biasa. Ini saya salut dengan teman-teman karena berarti ketika udah tahu oh goal apa yang mau diraih, sekarang tinggal menyusun rencana mau melakukan apa untuk mencapai goal tersebut. Well done, Evan sekolah lagi, yes. Mbak Yuri turun BB 5 kilo, oke. Mas Panji juga sama 5 kilo. Ini kayaknya kalau kita bikin grup boleh deh. Saya ada yang mau lari, ada yang mau punya pasangan, ada yang mau sekolah atau bikin usaha, ada yang mau turun BB, kayaknya bisa dibikin grup-grup biar ada support sistemnya. Oke. Nah, itu kan kita ya, gitu. Tapi sebenarnya riset tentang resolusi ini sudah dilakukan juga nih di tahun kalau nggak salah 2020. Jadi ada large scale experiment on New Year's resolution tentang resolusi tahun baru, dilakukan eksperimen untuk 1062 peserta gitu. Dan ini konteksnya di Amerika ya. Tapi menurut saya meskipun konteksnya di Amerika, kita bisa belajar banyak tentang ini gitu. Yang menarik adalah kalau dilihat yang dilingkarin warna kuning gitu. Jadi waktu itu si researcher-nya atau penelitinya mereka membagi kelompok 1000 orang ini ke dalam 3 grup. Grup yang pertama nulis resolusi top kayak yang barusan kita lakukan.
turun berat badan, punya pasangan, gitu-gitu. Jadi itu grup pertama. Grup kedua adalah nulis resolusi ditambah dengan disemangatin, tapi disemangatinnya juga cuman kayak 3 kali setahun gitu, bulan Januari, Juni, November. Jadi cuman kayak dikirimin email gitu tentang motivasi, dah. Nah, grup yang ketiga adalah nulis resolusi, dikirimin motivasi, terus dikirimin tips-tips yang banyak banget gitu selama setahun. Ternyata ini dibuktikan bahwa, coba lihat, kita lihat ya grupnya di bulan Desember, ternyata yang paling tinggi pencapaian goal-nya adalah grup yang kedua, yaitu grup yang menuliskan resolusi ditambah dengan motivasi kadang-kadang, dimotivasi kadang-kadang gitu. Nah, ternyata grup yang ketiga yang mendapatkan treatment, yang mendapatkan apa ya, yang di monitor goalnya itu terus-menerus, itu ternyata paling rendah gitu. Dan grup yang pertama, yang kayak kita barusan yang cuma nulis resolusi aja, itu juga success rate-nya lebih tinggi daripada grup yang ketiga gitu. Jadi kebayang ya, yang pertama, yang kemungkinan besar mencapai goal-nya di Desember adalah mereka yang satu, nulis resolusi, kedua, mereka yang mendapatkan dukungan berupa motivasi, tapi kadang-kadang aja, tidak setiap bulan atau tidak setiap saat gitu. Jadi untuk teman-teman, ini harapannya mudah-mudahan memberikan optimisme ya, bahwa ketika kita sekarang punya resolusi, terus kita punya teman yang kayak nyemangatin gitu, kadang-kadang ternyata itu bisa membuat kemungkinan tercapainya resolusi itu lebih tinggi lagi, seperti itu. Penemuan yang kedua adalah di judulnya, di sini dia bilang approach oriented goals are more successful than avoidance oriented. Jadi approach oriented itu misalnya saya mau turun berat badan 6 kilo. Avoidance kebalikannya, kalimatnya negatif. Saya tidak mau naik berat badan. Ternyata yang saya mau turun berat badan itu works better daripada yang saya tidak mau gitu. Jadi tipsnya dari sini adalah menuliskan goal atau resolusi yang positif kalimatnya. Kayak tadi dapat beasiswa. Jadi bukan kayak saya tidak mau menghindari berat badan gitu. Saya tidak mau menghindari manis-manis, tapi diganti dengan saya mau hidup lebih sehat gitu. Jadi kalimatnya konotasinya adalah positif gitu. Yang menariknya lagi adalah coba dilihat drop-nya dari Januari ke Februari terus ke Maret itu kayak terjun bebas gitu loh ke Februari. Jadi di sini bisa disimpulkan apa yang salah ya gitu. Kenapa di Februari kok langsung drop gitu? Merasa bisa mencapai resolusinya kenapa pada drop gitu. Dan memang benar ada riset lain yang menemukan bahwa by Februari, pada di bulan Februari, 80% orang udah melupakan resolusinya. Kayaknya itu mirip sama kita waktu polling yang kedua tadi, kayak ngerasa resolusi sia-sia, yaudah deh, bye gitu. Tapi sebenarnya itu disebabkan karena adanya lembah kekecewaan. Ini apa? Jadi kalau dilihat grafiknya ya, kan di sebelah kiri itu hasil, sebelah kanan waktu. Jadi kita berharap seiring berjalannya waktu, hasilnya akan naik, kayak garis merah. Tapi yang terjadi adalah waktunya berjalan, cuman hasilnya nggak kelihatan gitu. Karena kita kayak garis hijau sebenarnya. Dia nggak kelihatan. Lalu kita demotivasi. Jadi itu yang terjadi ketika sebenarnya kita ngerasa kita udah usaha, kok nggak kelihatan ya hasilnya gitu. Saya kan pengennya kayak warna merah, kenapa yang terjadi malah warna hijau, kenapa saya ngerasa ini sia-sia gitu. Terus itu kita terjebak di lembah kekecewaan. Merasa bahwa ini semua sia-sia, udahlah lupakan aja gitu. Makanya banyak yang by February mereka udah udah lupa aja gitu sama goalnya gitu. Karena ngerasa kayak udah kecewa duluan. Padahal yang dilupakan adalah ketika usahanya terus berjalan, meskipun belum kelihatan hasilnya, konsisten dan resilient, lama-lama akan naik juga kok grafiknya gitu. Lama-lama akan tercapai juga kok goalnya. Jadi untuk teman-teman misalnya, boleh ngambil contoh ya dari chat. Misalnya Mbak Hani gitu, pengen dapat beasiswa. Tapi kayak udah nyoba Januari, April nyoba, Mei nyoba gitu, gagal terus beasiswanya. Hati-hati terjebak di lembah kekecewaan.
yang bisa diingatkan ke diri sendiri adalah, oh iya, kalau saya terus mencoba, suatu saat saya akan mencapai ke sana. Suatu saat saya akan bisa meraih resolusi saya, gitu. Jadi ini adalah perangkap jebakan Batman yang membuat kita merasa resolusi itu sia-sia, padahal sebenarnya tidak sama sekali. Karena berdasarkan riset yang sebelumnya, ternyata by Desember kita bisa untuk mendapatkan resolusi tersebut. Okay. Alright. Now sekarang untuk menetapkan resolusi itu harus punya 2 komponen. Jadi yang pertama adalah the will. The will itu kayak mengapa ini jadi penting gitu. Karena dengan punya mengapa kita jadi ini menggugah aspek motivasi dan emosi kita gitu. Tadi di awal presentasi ini saya memulai juga dengan mengapa goal setting itu penting gitu. Karena itu bermaksud untuk menggugah emosinya dulu. Jadi penting untuk tahu kayak kenapa saya pengen turun berat badan 5 kilo, kenapa saya pengen lari 10K gitu, kenapa saya pengen punya pasangan. Harus ada mengapanya, mengapa ingin berubah, mengapa harus sekarang nih punya pasangannya gitu. Karena dengan tahu mengapa ini kayak jadi bahan bakar ketika tadi kita udah terjebak di lembah kekecewaan, untuk maju lagi itu harus tahu mengapanya gitu. Yang kedua adalah the way atau bagaimana caranya. Nah, bagaimana ini biasanya dia menggugah aspek kognitif dan informasi yang diperlukan untuk mencapai ke goal tersebut. Jadi misalnya kayak gimana ya kita bisa berubah biar goalnya terlaksana. Skill dan kemampuan apa yang saya perlukan? Apa rencana spesifik saya untuk melaksanakannya? Seperti itu. Nah, bagaimananya? Tips yang pertama, ini tadi saya sempat cerita ya, bahwa 3 tahun lalu saya menganggap resolusi itu sia-sia, sekarang tidak. Kenapa? Karena saya tahu resep ini. Jadi resep ini disebut dengan sistem, ini by the way dari buku Atomic Habits, kalau teman-teman pada tahu, Atomic Habits oleh James Clear. Jadi James bilang bahwa goal itu baik untuk menentukan arah, namun sistem adalah yang terbaik untuk membuat progres. Gimana sih sistem itu gitu? Jadi pada prinsipnya goal ini kan besar ya gitu. Dia harus diturunkan gitu menjadi sistem. Misalnya, oh Mbak Trihandini terima kasih, udah tahu the why-nya berarti ya. Oke. Nah, kembali ke sistem lagi. Jadi misalnya goal-nya adalah punya pasangan, diturunkan ke sistem. Sistem itu adalah gimana caranya? Bagaimana kita menentukan kriteria pasangan, memperluas jejaring, gimana caranya menggunakan dating apps, gimana belajar hubungan yang sehat, itu adalah sistem. Sistem harus diturunkan lagi menjadi kebiasaan kecil yang mudah dilakukan sehari-hari. Contoh, swipe right 5 kali. Ini pengalaman pribadi, jujur. Jadi waktu itu memang saya pengen punya pasangan di 3 tahun lalu, cuman kayak yaudah deh pengen punya pasangan aja, tapi saya nggak ngapa-ngapain, literally cuman angan-angan semata. Saya tidak melakukan apapun untuk mencapai goal tersebut gitu. Sampai ketika belajar ini, oh berarti harus diturunkan ya ke sistem, turunkan lagi ke kebiasaan kecil. Contoh yang kedua, goalnya turun berat badan 5 kilo. Sistemnya adalah bagaimana caranya mempelajari pola makan, cara makan sehat, olahraga apa aja yang mudah dilakukan, sistem hidrasi tubuh gitu. Dan kebiasaan kecil yang bisa dilakukan setiap hari adalah gunakan tumbler, ini saya punya tumbler, gunakan tumbler 2 liter untuk minum air setiap hari gitu. Jadi harus ada kebiasaan kecil yang mendukung ke goal tersebut gitu. Kebayang ya? Benar Mbak Yuri, dengan tidak minum minuman manis. Nah, ini tidak minum minuman manis adalah avoidance goal. Kan tidak, berarti menghindari minuman manis gitu. Coba diganti dengan approach. Misalnya kalimatnya positif, berarti turun bebek 5 kilo dengan minum air putih. Atau minum minuman tanpa gula. Nah, gitu caranya. Jadi kebiasaan kecilnya adalah minum minuman tanpa gula setiap hari gitu. Maaf. Yang ketiga adalah promosi. Sistemnya gimana sih kita mengidentifikasi gap, meningkatkan skill dan kemampuan diri. Terus kebiasaan kecil yang bisa dilakukan adalah mengikuti workshop atau misalnya belajar satu skill baru gitu per 3 bulan seperti itu. Mohon maaf saya izin batuk dulu 1 detik. Terima kasih, emang lagi batuk. Oke, materinya bisa di-share, bisa nanti di-share ya di akhir sesi. Oke, seperti itu ya tipsnya. Jadi
turunkan goal-nya, turunkan ke sistem, makasih Mbak Dina, terus diturunkan lagi ke kebiasaan kecil gitu. Jadi mulai sekarang, pada perhatian banget, terima kasih loh. Tapi saya mau ngundang teman-teman untuk perhatian ke diri sendiri dulu. Nah, tadi kan udah ditulis tuh goal-nya mau apa. Coba turunkan yuk ke sistemnya. Bagaimana caranya mencapai ke situ, terus turunkan lagi ke kebiasaan kecil yang bisa dilakukan setiap hari. Contoh, tadi ada yang mau lari 10K, Mas Jemi ya. Ya, Mas Jemi mau lari 10K. Oke, sistemnya gimana? Bagaimana saya melakukan pemanasan, bagaimana saya latihan, bagaimana saya mengukur kecepatan lari saya, bagaimana saya menjaga stamina gitu. Kebiasaan kecilnya adalah setiap pagi minimal 5K lari. Nanti ini bulan pertama, bulan kedua misalnya naikin jadi 6K, bulan ketiga naikin jadi 7K gitu, sampai 10K. Jadi ada kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan gitu. Kebiasaan kecil ini juga berpengaruh untuk membuat kita keluar dari lembah kekecewaan. Karena kita bisa ngukur progresnya kayak, oh iya ya kemarin saya larinya udah bisa 5K, berarti saya bisa tingkatin lagi nih gitu. Jadi ada sense of achievement, ada rasa kayak, oh saya udah achieve sedikit menuju ke goal saya. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke tips yang berikutnya. Teknik perspektif orang ketiga atau third person perspective. Ini juga didapatkan dari riset di Cornell University. Jadi disebutkan bahwa ketika kita, kalau kayak diri kita sendiri, itu kayak kurang kuat gitu dampaknya. Tapi kalau kita ngomongin goal berdasarkan perspektif orang lain, itu lebih kuat lagi. Ini kayak sama kayak kita lagi nyetir terus kita ngomong ke diri sendiri, atau kita lagi ngaca terus kita ngomong ke diri sendiri gitu. Jadi misalnya saya ngomong ya, ini contoh doang, ini skrip ini sangat-sangat contoh. Misalnya Fatimah nggak pengen perut six pack gitu, karena Fatimah males latihan perut. Tapi Fatimah ingin lebih rutin membaca buku. Fatimah juga ingin lebih banyak memasak, lebih makan sehat, juga lebih rajin yoga 2 kali seminggu. Fatimah juga ingin journaling seminggu sekali. Jadi kita yang ngomong tentang diri kita sendiri seakan-akan kita tuh orang ketiga, seakan-akan kita bukan diri kita sendiri. Nah, teknik ini cukup powerful karena memberi keyakinan diri gitu, yang tadinya kayak, oh kayaknya tidak possible, tapi ternyata setelah saya ngomong ke diri sendiri, saya jadi lebih yakin gitu. Coba ya, 30 detik mungkin coba teman-teman ngomong ke diri sendiri, goal-nya apa? Kalau sudah, bisa ketikkan, sudah dicoba. Siap, Pak Munandar sudah, Mbak Nida juga sudah. Oke, mantap. Kalau bisa diulang lebih baik ya. Ini kalau mungkin yang sering tersebar di sosmed, afirmasi diri. Nah, ini salah satu bentuknya. Jadi, tapi afirmasi dirinya lebih fokus ke goal dan resolusi. Terima kasih yang sudah mencoba. Nah, next-nya, di setiap goal tadi, misalnya goalnya tadi ya pengen punya pasangan gitu, atau pengen turun berat badan, gunakan sistem lampu merah. Jadi misalnya, tanyakan yang merah dulu, apa yang akan berhenti dilakukan tahun ini? Misalnya turun berat badan, apa yang pengen berhenti dilakukan? Berhenti lakukannya minum minuman manis misalnya. Terus lampu kuning, apa yang pengen dilanjutkan tahun ini? Apa ya? Ngobrol sama fitness coach di naluri misalnya. Terus yang ketiga, lampu hijau, apa yang akan Anda mulai lakukan untuk bisa mencapai goal tersebut. Jadi pertanyaan ini sehubungan dengan goal yang ingin diraih. Kalau masih bingung goalnya apa, tadi sebenarnya udah pada dapet ya gitu. Ini saya kasih contoh juga, misalnya bisa tentang kesehatan, karir, keuangan sekolah. Kita bisa gunakan sistem lampu merah ini di goal-goal kita gitu. Coba yuk, 1 menit. Kalau sudah,
tuliskan lampu merah. Oh, Mbak Yuri, terima kasih. Mungkin ada yang butuh waktu lebih lama karena kita jadi mengevaluasi diri ya dengan sistem lampu merah ini. Oh, Mbak Fitria, nice. Goalnya turun berat badan 3 kilo. Berhenti, lampu merahnya adalah berhenti ngemil keripik atau kerupuk. Lampu kuningnya lanjutkan makan sehat sesuai kalori harian dan jalan pagi. Lampu hijau mulai workout tambahan yaitu strength training ya. Nice, latihan beban. Kayak gitu. Makasih loh Mbak Fitria udah ngasih contoh buat kita semua. Mbak Vivi juga udah. Yang lain ditunggu. Oke. Kalau belum selesai tidak apa-apa, nanti kan materi ini akan dibagikan ya di akhir sesi. Jadi teman-teman bisa coba bikin lagi gitu secara mandiri. Oke. Berikutnya kita akan polling. Michelle, can you please launch the poll? Lebih setuju yang mana? Bahagia dulu baru sukses atau sukses dulu baru bahagia? Pertanyaannya sulit nggak sih? Nggak ya? Oke, jawabannya menarik karena ini pada bisa lihat hasilnya juga ya. 75-76% menjawab bahagia dulu dong, baru sukses. Tapi sisanya ada 20%-an menjawab sukses dulu baru bahagia. Ini agak-agak kalau boleh saya kaitkan ya sama peribahasa Indonesia, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kayak kita itu selalu ditanamkan bahwa kita harus susah dulu nih, kayak harus kerja mati-matian dulu, baru kita bisa menikmati hasilnya, baru kita bisa senang, baru kita bisa bahagia gitu. Cuman sebenarnya kalau dari prinsip psikologi sih sebenarnya. Cuman tadi saya mau bilang spesifiknya adalah positif psychology atau psikologi positif. Si prinsip ini dia bisa misleading atau dia bisa jadi salah arah gitu. Kenapa? Ada yang disebut dengan arrival fallacy. Jadi ini kesalahan, ini sebenarnya ilusi gitu. Jadi ada asumsi bahwa ketika sudah mencapai goal, Anda akan menemukan kebahagiaan. Karena itu tadi udah tatanan sejak kecil ya, bahwa kalau kerja, menghasilkan uang, menikah, itu akan membuat kita sukses dan bahagia. Tapi coba tanyain ke orang-orang, udah menikah misalnya tambah bahagia nggak? Belum tentu. Udah dapat kerjaan di perusahaan ternama, tambah bahagia nggak? Belum tentu gitu kan. Jadi itu yang disebut dengan arrival fallacy. Salah paham bahwa ketika kita udah mencapai sesuatu, kita akan bahagia gitu.
Sebenarnya memang benar kayak kesuksesan eksternal seperti finansial, promosi, status sosial gitu, itu bisa bikin bahagia, tapi biasanya sifatnya jangka pendek, jadi tidak di jangka panjang gitu. Dan ada salah satu penulis, Ben Shahar, dia bilang bahwa arrival fallacy adalah ilusi bahwa mencapai goal akan membawa kita pada kebahagiaan. Ini dialamin juga sama banyak selebriti ya. Banyak selebriti dan orang sukses lainnya yang pada akhirnya mengalami gangguan mental dan penggunaan obat-obatan dan narkotika setelah mencapai cita-cita mereka gitu. Karena kayak mereka pikir, oh iya dengan sukses saya jadi bahagia. Ternyata udah sukses kok nggak bahagia gitu. Nah jadi kuncinya adalah kebalik, bahagia dulu baru sukses gitu. Dan sukses ini kan masih nanti ya. Let's say tadi pada mau turun berat badan 5 kilo, 6 kilo, 3 kilo gitu. Tapi masih nanti. Jadi bagaimana dalam proses menurunkan berat badan itu kita bahagia. Kita tetap bisa menikmati apa yang biasanya kita lakukan gitu. Misalnya saya mau turun berat badan tapi saya suka banget sama minuman manis gitu. Jadi kayak udah sadar dan minuman manis bikin saya happy gitu. Cuman kan jadi berbanding terbalik ya. Tadi mau turun berat badan, tapi kok masih mau minum minuman manis gitu. Nah yang bisa dilakukan adalah tidak semerta-merta mengurangi atau menghilangkan minuman manis, tapi mengurangi sedikit demi sedikit. Jadi misalnya yang tadinya setiap hari mungkin seminggu cuman 5 kali. Turunin lagi minggu depannya jadi 4 kali, turunin lagi jadi 3 kali gitu loh. Jadi kita masih tetap bahagia melakukannya dan bahagia kita itu bisa berubah gitu. Betul, sambil dinikmatin prosesnya. Bahagia itu bisa berubah. Kalau yang tadinya bahagia karena minum minuman manis, terus kita tahu oh ternyata saya berprogres juga ya bisa ngurangin minuman manis. Jadi bahagianya akan berubah menjadi bahagia ketika berhasil mengurangi minuman manis gitu. Itu jadi dinikmatin prosesnya agar tidak terjebak dengan si arrival fallacy ini. Seperti itu. Benar kata Mbak Meliana. Ada pertanyaan dari Pak Fajar, apa bisa dikaitkan dengan work smarter not harder? Jujur saya kurang paham dengan pertanyaannya, jadi mungkin Pak Fajar bisa dielaborasi ya, nanti saya jawab di akhir sesi. Gitu. Jadi ini jebakan Batman yang kedua. Yang pertama tadi adalah si lembah kekecewaan, yang kedua adalah si arrival fallacy ini gitu. Sehingga pun ketika misalnya tadi teman-teman pengen punya pasangan, terus mikir bahwa oh dengan punya pasangan saya akan lebih bahagia, belum tentu gitu. Jadi proses menjalin hubungan dengan pasangan inilah yang bisa dipupuk biar menimbulkan kebahagiaan gitu. Nah, yang terakhir, tips terakhir adalah melakukan evaluasi berkala ke diri sendiri. Kayak sudah seberapa jauh kita dengan goal kita gitu. Jadi ini 4 pertanyaan yang bisa ditanyakan. Apa yang sudah berhasil dijalankan dan apa yang tidak berjalan dengan baik. Apa yang ingin diusahakan untuk mencapai sesuatu yang lebih lagi dan apa yang nggak pengen diusahakan gitu. Jadi 4 pertanyaan ini bisa ditanyakan untuk evaluasi. Ada orang yang evaluasi setiap bulan. Misalnya tadi ya mau turun berat badan dalam 3 kilo berapa bulan, 3 bulan misalnya. Jadi turun 1 kilo 1 bulan gitu. Dan setiap bulan dia akan evaluasi apa yang berhasil dijalankan. Berhasil mengurangi minuman manis. Yang tidak berjalan baik, saya masih ketergantungan gorengan. Terus misalnya apa yang ingin dilakukan, mengurangi gorengan. Apa yang tidak ingin diusahakan, nggak ada gitu. Nggak apa-apa. Jadi dievaluasi, dibikin jadwalnya ya. Misalnya evaluasi sebulan sekali atau seminggu sekali, even better gitu. Tapi ada poin di mana kita bisa mengevaluasi diri sendiri gitu. Jadi tadi tipsnya sebenarnya ada 4. Satu, sistem. Yang kedua, tadi teknik perspektif orang ketiga. Terus yang ketiga ada lampu merah tadi. Terus yang terakhir ini dievaluasi. Biar kita tahu, oh udah sejauh mana sih kita, apalagi sih yang bisa kita lakukan, apalagi yang bisa kita berhenti lakukan gitu. Seperti itu. Nah, sayangnya, namanya orang Indonesia, bukan orang Indonesia doang sih, manusia, namanya manusia, kita suka mager gitu. Jadi kadang kita berusaha keras, tapi kayak aduh,
aduh harus bangun pagi lagi gitu, aduh harus ngurangin gorengan lagi, itu kan berat ya gitu. Jadi memang resep terakhir itu ada di dukungan dan sumber daya. Dukungan ini maksudnya orang-orang di sekitar kita yang bisa membantu. By the way, ada riset yang membuktikan bahwa orang yang makan, gimana ngomongnya, eating companion, nama salah satu judulnya adalah eating companion, yaitu orang yang makan dengan orang lain, dia cenderung makan lebih banyak. Ada lagi, Kak, kalau diambil dari riset itu, berarti orang yang tergabung dengan orang yang suka olahraga, kemungkinan dia akan jadi lebih suka olahraga gitu. Jadi kita bisa mengafiliasikan diri atau berteman dengan orang-orang yang memang punya satu goal dengan kita, itu lebih enak gitu. Kayak tadi pengen turun berat badan nih Mbak Fitria bisa cari teman lain di kantor yang juga pengen turun berat badan. Karena itu jadi bisa relate dan ada temennya gitu ibaratnya. Tapi kalau tidak punya teman yang bisa menjadi support system di naluri, itu ada coaches termasuk saya, kita bisa membantu teman-teman untuk mencapai ke goal tersebut gitu. Saya pribadi malah mencari dukungan dari kalian gitu. Kayak ada salah satu klien di naluri yang dia juga mau hidup sehat, dia mau jalan pagi gitu. Jadi setiap saya jalan pagi, saya foto, saya kirim ke dia juga sama. Jalan pagi, dia kirim foto juga ke saya gitu. Jadi kita kayak jadi support system satu sama lain, seperti itu. Jadi dua arah ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke aplikasi untuk ngecek kondisi mentalnya, kondisi fisiknya juga gitu. Dan di naluri juga ada, kalau coach-nya lama dihubungin, terutama yang untuk butuh dukungan psikologis, atau dukungan emosional, kita punya psikolog yang standby di care line dan text line gitu. Silahkan dicatat nomornya. Ini bisa saja terjadi ya ketika kita lagi usaha mencapai resolusi gitu. Terus kita tiba-tiba down dan tiba-tiba demotivasi. Terus kayak perlu ngobrol sama seseorang tapi langsung segera gitu. Nah, ada psikolog yang standby melalui telepon maupun melalui WhatsApp. Kemudian ada konsultasi one-on-one juga, sama saya bisa, sama coach yang lain juga ada, dan kita juga ada di aplikasi gitu. Jadi bisa chat melalui aplikasi atau melalui website Naluri gitu. Karena kita ngerasa kayak, saya pribadi ya, menjalankan sesuatu goal itu sangat sulit gitu. Jadi kalau punya teman yang bersama-sama, nggak harus teman sih, tapi orang yang mungkin bisa memberi dukungan, itu kerasa lebih mudah gitu. Jadi tidak jadi mager lagi deh, seperti itu kurang lebih. Jadi tadi kalau boleh aku rangkum ya, ada 4 tips. Yang pertama adalah sistem, yang kedua adalah teknik perspektif orang ketiga, yang ketiga tadi lampu merah, terus yang keempat tadi evaluasi diri sendiri secara berkala. Dan jangan terjebak dengan 2 perangkap, yaitu lembah kekecewaan sama arrival fallacy tadi. Jangan lupa dinikmati setiap prosesnya ya. Oke, nah silahkan kalau ada yang mau bertanya, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Sambil nunggu, izin minum ya. Silahkan tadi Mas Fajar juga dielaborasi pertanyaan work smarter not harder-nya ya. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Kalau ada yang mau share pengalaman juga boleh, nggak harus pertanyaan. Atau mau share pendapat misalnya tidak setuju dengan resolusi misalnya. Silakan. Kalau nggak ada yang nanya, nanti saya yang balik nanya loh ini.
Tidak ada? Ya udah kalau gitu sambil menunggu ya, yang mau nanya silahkan. Mau nanya anonim boleh ya? Oke. Ada pertanyaan dari Pak Edi. Hai Coach, saya kebetulan tahun sekarang akan menginjak umur 30. Welcome to the 30th. Hal apa yang perlu saya persiapkan baik secara psikis maupun fisik? Sebenarnya ini kalau bertanya teman-teman ya, saya mau kembalikan ke teman-teman. Ada nggak yang berusia di atas 30 tahun? Selain saya 30 lebih dikit. Kalau ada nggak yang berbeda? Umur 30 sama umur sebelum-sebelumnya? Ada, oke. Yang beda apa? Kalau saya pribadi lebih sering masuk angin soalnya. Ada yang berbeda nggak? Oh, Pak Edi sudah usia punya anak umur 3 tahun. Oke, terima kasih Pak Edi. Sakit pinggang, bener. Kalau saya pribadi yang kerasa banget, makasih banyak Mbak Meliana udah sharing juga, oke. Yang kerasa banget memang secara fisik sih Pak, apalagi kalau punya anak umur 3 tahun ya lagi aktif-aktifnya lari ke sana kemari gitu. Fisik, jadi mulai latihan fisik dari apa yang paling mudah untuk dilakukan. Betul, lebih sering lelah, lebih sering sakit pinggang, lebih sering masuk angin nih, lebih sering batuk, pilek, itu lebih sering jujur. Padahal udah olahraga dari sebelum 30 gitu, tapi sampai sekarang mungkin karena tidak rutin ya, saya juga pernah terjebak di lembah kekecewaan gitu. Tapi yang bisa dilakukan adalah mulai jaga kesehatan dan pola makan kali ya, apalagi sebagai orang tua, pengennya kan sehat biar melihat anak juga, biar bisa menyaksikan anak bertumbuh kembang gitu. Benar, jadi rajin makan sehat sama olahraga itu sih Pak. Nah Bapak bisa chat ke Coach Dina Lurinya ya untuk tips-tipsnya seperti apa. Kalau secara psikologis ini agak tricky karena setiap orang berbeda. Kita punya kecerdasan emosional yang berbeda juga. Tapi ketika sekarang Bapak sudah punya anak sih, kalau saran dari saya, kecerdasan emosionalnya yang dikembangkan. Maksudnya kecerdasan emosional ini kayak gimana? Mengetahui emosi kita, mengenali emosi, cara mengelola emosi, biar ketika pulang itu nggak nurun, nggak jadi marah-marah ke anak. Misalnya pulang, misalnya di kantor lagi nggak enak situasinya, habis kena marah gitu, atau kena feedback negatif dari atasan. Terus kita kesel, kita pulang, jadi kita marah sama anak gitu. Padahal kan anaknya nggak salah. Nah, jadi perlu kecerdasan emosi untuk mengelola situasi ini gitu. Itu sih, jadi olahraga, makan sehat, sama pengelolaan emosi. Saya nggak bisa elaborasi lebih jauh karena ini sangat case by case, sangat individu per individu, jadi Bapak boleh chat ya di aplikasi, nanti saya bantu. Terima kasih. Apa nih, fix sama. Oke. Ini saya lanjut ya. Dari Mbak Putri, ada tips khusus nggak mengatasi kemageran? Ada. Tadi satu kan udah dukungan ya, dukungan punya teman-teman yang selaras goalnya gitu. Tips yang kedua sebenarnya ada di sistem. Kalau ngelihat tadi goal turunin ke sistem, turunin kebiasaan kecil. Jadi yang saya perhatikan, ini saya pribadi ya, pengalaman pribadi menerapkan tips sistem tersebut adalah kalau kitanya mager, ciptakan lingkungan yang mendukung goal tersebut. Misalnya, kita pengen turun berat badan, tapi kita kurang minum. Nah, yang bisa dilakukan adalah air botol minum, ini 600, kayaknya 750 ml. Ini diisi, terus taruh di jangkauan paling dekat. Jadi kalau mau nggak mager minum, taruh air minumnya ke yang paling dekat dengan diri sendiri gitu. Contoh lainnya, kalau mau rajin olahraga, beli pakaian olahraga yang menarik. Nah, jadi ciptakan hal-hal yang bisa mendukung semangatnya tersebut. Nanti kalau cewek biasanya kayak ngerasa, aduh udah beli pakaian olahraga, sayang nih nggak dipakai, nggak jadi mager kan gitu. Seperti itu sih, jadi ada hal-hal di lingkungan yang bisa kita kondisikan untuk mendukung pencapaian goal tersebut. Contoh lain, cemilan, yang suka nyemil atau yang suka gorengan gitu. Ada salah satu klien saya, dia suka banget gorengan, cuman karena dia tahu, oh saya nggak bisa nih gitu. Dia literally
ngambil jalan pulang yang nggak lewat tukang gorengan. Jadi bener-bener ini. Atau ketika dia lewat tukang gorengan, dia sambil main HP. Jadi dia nggak merhatiin itu gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita ciptakan di lingkungan untuk mendukung pencapaian goal tersebut. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Fajar. Misalkan saat saya punya resolusi dalam menjalankannya pasti ada setback atau mendadak life happens. Ada banyak masalah, bukan masalah, hambatan gitu ya. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Resolusi ini kan yang punya adalah kita. Yang bisa membuatnya menjadi fleksibel itu adalah kita juga. Jadi, kalau life happens, ini misalnya ya, aduh, aku suka berpikiran yang terburuk, maaf. Jadi, misalnya pengen menikah, tapi kemudian life happens, orang tua meninggal, misalnya. Itu kan di luar kendali kita gitu. Ketika life happens, berarti atensi dan perhatiannya itu ke insiden tersebut dulu gitu. Nah, yang menikah ini kita yang fleksibel, di-adjust kembali kapan gitu. Tapi satu hal yang pasti adalah ketika kita berhenti melakukan kebiasaan kecil karena life happens, nggak apa-apa. Setelah nanti stabil kembali, baru kita bisa mulai lagi kebiasaan kecilnya. Kalau sulit, dapatkan dukungan dari teman atau dari coach gitu untuk kita memulai lagi gitu. Biasanya yang sering saya perhatikan adalah ketika terjadi sesuatu, kayak tadi misalnya orang tua meninggal, atau kita pengen menikah tapi tiba-tiba kita berhenti bekerja karena satu dan lain hal gitu, itu kan berat banget ya gitu. Jadi yang saya perhatikan adalah ketika udah down banget, sulit untuk mencoba lagi gitu. Tapi berada down terus-terusan juga nggak akan membawa kita kemana-mana. Jadi coba lakukan satu hal yang paling mudah untuk bangkit. Besoknya lakuin lagi gitu. Jadi mulai kebiasaan kecil dari yang paling mudah terlebih dahulu. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Fajar. Pak Setio curhat 47 tahun, sering sakit pinggang, gampang masuk angin, sering migrain. Bapak harus kayaknya bisa dimulai dari pola makan dan olahraga ringan nih. Pak Setio kalau ada di aplikasi Naluri silakan chat coaches ya. Kita sangat-sangat bersedia untuk membantu, termasuk untuk yang susah turun BB gitu. Karena sebenarnya bukan susah, kesannya susah, tapi ketika ditelaah lebih dalam, ada hal-hal yang bisa kita sesuaikan gitu. Ternyata misalnya susah karena porsi nasinya segini-segini aja gitu. Jadi sebenarnya nggak susah, tapi kita nggak bisa ngelihat apa sih yang bisa di-adjust, apa sih yang bisa disesuaikan gitu. Dan coaches itu bisa ngelihat itu karena punya pengetahuan lebih tentang diet maupun tentang fitness gitu. By the way, untuk yang susah turun berat badan, ini saya diedukasi sama dietitian di Naluri. Jadi ketika udah misalnya ya nyoba olahraga sama mau ngebenerin pola makan sebulan, itu tuh turun. 2 bulan turun signifikan juga. Bulan ketiga stuck. Jeng. Karena memang sistem metabolisme tubuh seperti itu. Tapi yang terjadi adalah ketika stuck sangat mudah terjebak di lembah kekecewaan lagi. Jadi tipsnya adalah tetap dilakukan, nanti bulan keempat dia akan mulai showing progress lagi, gitu. Jadi coba bertanya pada expert yang lebih tahu apa sih yang bisa dikulik-kulik dari kebiasaan kecil kita. Mbak Meliana, saya mau sharing, pernah punya resolusi turun berat badan di 2022. Salah satu kuncinya konsisten jaga makan dan tambahan pasang foto body goals yang mau dicapai di HP. Itu cukup membantu saya turun BB 8 kilo. Wow, keren banget. Makasih banyak Mbak Meliana. Keren sih. Ini benar ya. Bisa pasang foto role model atau goal-nya tadi dituliskan di tempat yang mudah terlihat gitu. Itu akan ngefek banget karena sehari-harinya kita jadi terstimulasi untuk oh iya bisa nih, bisa mencapai ini nih, oh iya bisa nih gitu. Kalau saya pribadi nulis di pintu kamar karena itu paling gampang saya lihat. Saya mau hidup sehat gitu. Atau saya taruh di dapur. Jadi ketika masak jadi lebih sadar, oh iya harus sehat gitu. Terima kasih tipsnya Mbak Meliana, keren sekali. Silahkan, Mas Jamie yang tadi mau lari 10K.
If you don't design your own life plan, chances are you'll fall into someone else's plan. And guess what they have planned for you? Not much. Pertanyaan, kalau dulu coach tidak merancang goal, apakah coach tidak terjebak dalam rencana orang lain? Dan bagaimana kita tahu udah terjerumus dan mereverse-nya bagaimana, sedangkan mungkin rencana orang itu baik juga. Oh, ini coba kalau aku, coba ya, koreksi kalau aku salah pemahamannya. Jadi dulu 3 tahun yang lalu aku punya goal sebenarnya, tapi tidak aku breakdown, tidak aku turunkan menjadi sistem dan kebiasaan kecil gitu. Kayak aku cuma tahu aku pengen punya pasangan aja. Dan waktu itu aku mendekatkan diri ke teman-teman yang juga lagi nyari pasangan gitu, sesama perempuan ya, mencari pasangan juga gitu. Terus aku jadi dapet tipsnya dari mereka. Ini karena kebetulan rencana kita sama. Jadi ketika aku tidak tahu bagaimana harus breakdown goals aku dapet itu dari mereka sebenarnya. Tapi kalau teman-temannya, jadi aku terjebak dalam rencananya mereka sebenarnya. Cuman karena rencananya sama-sama positif, akhirnya terbantu juga sama rencananya mereka. Cuman yang susah adalah kalau ternyata tidak sesuai ya gitu. Itu gimana ya, mengubah haluan, mencari lagi lingkungan yang tepat gitu untuk tempat kita berada. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah sih terjebak di goal, di rencana seseorang kalau rencananya itu selaras sama rencana kita gitu. Karena kadang ada orang yang self-driven, artinya dia bisa menentukan rencananya sendiri, tapi ada juga orang yang kayak masih clueless, masih bingung harus ngapain gitu. Nah itu biasanya tempelin ke orang yang tahu gitu, jadi dapat siraman pengetahuan dari orang tersebut. Seperti itu. So it's not entirely bad, tapi kalau bad, nah berarti makanya tadi penting untuk poin evaluasi yang tadi 4 pertanyaan tanyakan ke diri sendiri, itu penting juga. Jadi tanyain kayak, oh iya saya udah ngikut rencana orang, apakah itu berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan baik, dan seterusnya. Semoga membantu menjawab ya, Jamie. Terima kasih. Hal paling kecil yang kita lakukan untuk mengurangi perut buncit. Perut buncit itu kan dampak ya, tapi biasanya di balik perut buncit ada berat badan yang meningkat dan lain-lain. Jadi kayaknya tidak menyasar ke perut buncitnya, tapi menyasar ke berat badannya dulu nih. Nah, itu kalau di naluri, dilihat dari pola makannya dulu dan pola olahraganya gimana. Mbak Mira langsung bergerak. Hal paling mudah adalah bergerak, Mas Bobi. Iya, mulai dari exercise gerak paling mudah aja di YouTube banyak, 5 menit gerakan gitu boleh dipakai. Semangat. Oke, kita sudah 3 menit lagi. By the way, teman-teman, saya boleh minta feedback-nya ya untuk meningkatkan webinar kami ke depannya. Silahkan diberikan feedback-nya. 2 menit lagi, 1 pertanyaan terakhir mungkin. Lagi di fase demot, bagaimana biar bisa bangkit? Terima kasih Mbak Mira menutup dengan pertanyaan yang sangat baik. Fase demot itu biasanya lembah kekecewaan. Cara untuk bangkit lagi, lakukan hal yang dulunya Mbak sukai, meskipun sekarang sudah tidak disukai lagi. Misalnya bikin kue, atau misalnya jalan pagi gitu. Lakuin aja 1 minggu sekali setidaknya gitu. Jadi kita memang perlu stimulus untuk keluar dari demotivasi. Karena demotivasi itu kayak lingkaran setan gitu, bisa membuat makin kemana-mana dari demotivasi. Nanti bisa jadi kurang percaya diri, bisa jadi depresi gitu. Jadi lakukan hal yang dulu Mbak sukain, seminggu sekali 1 aja. Dan konsisten. Nanti dari situ jadi 2 kali seminggu, jadi 3 kali seminggu, jadi setiap hari. Begitu. Semoga menjawab ya, dan itu terbukti benar di banyak klien saya. Terima kasih. Oke, sepertinya kita sudah sampai di penghujung webinar. Materinya silakan di-download di bagian handout, dan sampai jumpa di aplikasi untuk teman-teman yang mau melanjutkan resolusi, karena kami ada di sini untuk mendukung teman-teman.
Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.